Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini saya akan membahas sedikit materi yang sudah diberikan oleh dosen penghapus saya, Pak Ubaidillah SPMPD selaku dosen pendidikan agama Islam. Materi yang akan saya bahas itu tentang kerangka dasar ajaran Islam, salah satunya akhlak. Oke, sebelum masuk ke inti materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Ayla Jahrani dengan NIM 2410909025, jurusan Kimia di Universitas Pamulang Serang. Salam kenal guys. Oke, setelah perkenalan diri, kita langsung masuk ke materi yang akan saya bahas. Tapi sebelum itu, materi yang akan saya bahas ini ada 3 pembahasan. Yang pembahasan pertama itu tentang pengertian, pembahasan kedua tentang macam-macam, dan pembahasan ketiga tentang jenis-jenis. Untuk pembahasan pertama, pengertian akhlak. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu dibagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab itu hulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan untuk secara istilah, akhlak itu adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Oke, lanjut ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu ada macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu ada berapa sih? Macam-macam akhlak itu dibagi menjadi 3. Ada terhadap Allah, terhadap manusia, dan juga terhadap lingkungan. Contoh akhlak terhadap Allah dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, tidak menyekutukannya, kedua, bertakwa kepadanya, ketiga, ridho dan ikhlas dengan keputusannya, keempat, bersyukur terhadap segala hikmatnya, dan yang terakhir, memohon ampun dan kembali kepadanya. Dalam contoh bersyukur terhadap segala hikmatnya ini, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dengan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, untuk yang memohon ampun dan kembali kepadanya juga terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 110 dengan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yazidillaha ghafurur rahima, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, lanjut ke yang macam-macam akhlak yang kedua, yaitu akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia juga ada contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Yang pertama, tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Terus yang kedua, berkata jujur dan benar. Ketiga, jangan memanggil orang dengan sebutan yang buruk. Keempat, maaf atas kesalahan dosa orang lain. Kelima, menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, dari kelima contoh itu, saya ambil salah satu, yaitu pemaaf atas kesalahan atau dosa orang lain. Itu juga terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 dengan berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke, untuk selanjutnya macam akhlak yang ketiga, yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan itu kayak sekitar kita, tapi bukan cuma sama manusia, tapi juga terhadap tumbuhan, hewan juga bisa. Dan terhadap lingkungan ini juga ada di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 5 dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fabi'idnillahi waliyuhziyal fasikin, yang artinya apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir. Setelah tadi pengertian dan juga macam-macam, pembahasan yang terakhir itu adalah jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak itu ada apa aja sih? Ada berapa sih jenis-jenis akhlak? Yang tadi itu adalah macam-macam akhlak, sekarang itu jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak itu ada dua. Yang pertama jenis akhlak yang terpuji, yang kedua jenis akhlak yang tercela. Oke, untuk yang jenis pertama yaitu akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji itu bisa disebut juga dengan akhlak mahmudah, yang artinya itu adalah sifat-sifat yang baik dan terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Contohnya tuh kayak kita jujur, terus juga dermawan, sopan. Itu contoh akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Untuk jenis yang kedua itu adalah akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela itu bisa disebut juga dengan akhlak mazmumah, yang artinya itu adalah sifat atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia dan atau setiap seorang muslim lah ya. Contohnya tuh kayak iri dengki, terus sombong, itu kita harus jauhi. Oke semuanya, itulah materi yang saya sudah bahas, yaitu tentang akhlak, kerangka dasar ajaran Islam, salah satunya adalah akhlak. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dimengerti. Terima kasih dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semuanya.